Oke, kembali lagi dengan kita di podcast obrolan santai pada malam hari ini. Kita akan kedatangan tamu yang spesial, sangat spesial, yaitu business owner di bidang F&B, frozen food dan kebab. Iya. Sebelumnya perkenalkan diri terlebih dahulu lah, karena tak kenal maka tak sayang. Oke. Mas, silakan. Oke, perkenalkan, nama saya Iqbal Lahu. Saya owner dari Kebab Mania dari Lahu Food Group. Oke. Mungkin bisa ceritakan sedikit ataupun cerita singkat proses keberanian mengambil tindakan dan juga proses bisnis lika-liku bisnisnya. Coba ceritakan Mas, biar penonton ini semua pada tahu. Bisnis ceritanya tuh gini. Ceritanya gini. Awal mulanya itu pepet karena backgroundnya orang tua pas-pasang pepet. Terus memilih untuk kuliah itu adalah pilihan berat karena untuk kuliah itu berarti memilih kuliah harus bertanggung jawab untuk membiayai sendiri. Itu awalnya dari situ. Saya memutuskan kuliah itu berarti saya juga memutuskan untuk berani membiayai sendiri dengan cara apapun. Itu awalnya itu. Intinya dari awal kuliah sudah kerja terus akhirnya memulai bisnis dan enggak langsung di kebab, tapi banyak sekali yang sudah dilewati. Berarti ini kebab ini adalah cikal bakal daripada sebuah proses kehidupan Anda dimulai dari awal mula kuliah ya Mas? Iya, ini adalah awal mulanya itu dari SMK kelas 3 ya, antara kan biasa kalau habis lulus SMK kan pilihannya kerja atau kuliah. Pilihannya saya dulu adalah kerja, tapi orang tua walaupun kurang mampu tapi disuruh untuk kuliah, dan dengan konsekuensi kalau kuliah harus berani membiayai sendiri. Untuk awal mulanya gitu kepepet. Kira-kira untuk modal ini Mas? Masuk modal. Untuk modalnya itu dari nol atau dari minus atau gimana Mas? Oke, namanya juga mahasiswa yang awalnya untuk membiayai kuliah saja gak mampu. Awalnya ya kerja. Kerja, ikut orang, pernah jadi asisten dosen juga. Dan kebetulan dosen kewirausahaan, dan itu yang membuat percikan pengen usaha di situ. Pas awal mula habis KKN kerja, punya tabungan sedikit, terus pengen usaha gitu aja. Ya mungkin bagi kalian yang kuliah juga bisa tiru nih jejaknya Mas Lahu ya. Beberapa bisnis yang Mas Lahu miliki itu pasti kan ada persaingan. Mengingat persaingan yang ketat ini, bagaimana kira-kira untuk menjadi top of mind daripada pesaing lain, kompetitor yang lain? Pertama, untuk top of mind itu belum ya, karena pembisnis itu banyak sekali, dan untuk mencapai top of mind dari segi usaha itu sangat sulit. Tapi untuk apa tadi pertanyaan pertama? Untuk bisa bersaing dengan yang lain. Bersaing. Nah, kalau bisa bersaing bisa. Kalau saya itu memegang kata-kata dari Panji Pragiwaksono. Mantap. Persaingan ya. Kalau kita tidak bisa menjadi yang terbaik, minimal kita menjadi yang beda. Sedikit, kata beliau itu sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Karena kalau kita mau menjadi yang terbaik, itu akan selalu ada yang terbaik juga. Akan sulit untuk menjadi yang nomor satu, itu sulit sekali. Tapi ya menjadi yang beda itu akan lebih gampang, dan nggak harus yang nomor satu, yang penting punya ciri khas untuk persaingan. Berarti added value daripada Mas Lahu ini adalah fokus terhadap diferensiasi lini bisnisnya. Itu bagus Mas. Untuk produk-produk yang Anda jual itu, bagaimana Anda cara menjaga kualitas dari produk tersebut? Ini kan mau membicarakan produk berarti membicarakan tentang lini usaha dulu. Kan ini kebetulan ada dua, satu F&B yaitu Kebab Mania yang sudah 5 cabang di daerah Kendal, dan satu frozen food. Ini frozen food baru. Dan untuk membicarakan tentang Kebab Mania dulu ya. Pertanyaan tadi apa? Ternyata awal yang kita tanyakan ini orangnya udah tua ini. Umurnya berapa sih Mas? Umurnya belum. Umurnya baru 22. Oh, baru 22. Udah lagi nih guys ya. Jadi biar penonton itu tertata itu, tidak langsung.
kualitas produk, oke. Ya, Untuk kualitas produk. Untuk kualitas produk, menjaga kualitas produk. Pertama, untuk menjaga kualitas produk harus mempunyai supplier yang terpercaya. Satu, ya bos. sebelum kita menjalankan bisnis kan kita harus tahu bahan bakunya apa saja, belinya di mana, terus HPP-nya sehat atau tidak, dan packaging-nya dan lain sebagainya. Dan tentunya ketika kita sudah menjalankan suatu bisnis, itu semua sudah dipikirkan. Sudah di mapping ya? Sudah di mapping. Untuk kualitas itu berarti kita sudah mempercayai supplier yang sudah terpercaya. Itu tinggal kita bagaimana cara mengolah saja agar kualitas yang sudah dibuat oleh pabrik supplier, terus kita mengelolanya agar menjadi kondimen-kondimen yang bagus dan tetap berkualitas. Sekiranya menurut Mas Lahwi ini apa yang kamu berikan kepada konsumenmu berupa inovasi-inovasi agar konsumenmu itu menjadi konsumen yang loyal? Loyal, oke. Tadi kan saya dari awal sudah menerapkan kata-kata dari Panji Pragiwaksono. Karena kita ulang sedikit lebih beda lebih baik. Sedikit lebih beda itu gini. Ini kan saya kan di kebab. Kalau di kebab itu kan ya kebab ya gitu, kebab dengan packaging yang seperti itu, tarian dan rasanya ya hampir sama seperti itu. Saya tak kasih beda, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Walaupun bedanya itu dalam artian lebih bagus atau lebih unik ya. Saya bedanya itu di packagingnya. Packagingnya itu saya menggunakan packaging yang di sini ada namanya di packaging ramah lingkungan. Oke. Di yang go green ya? Green, tidak yang kertas ivory, itu yang go green, yang mungkin kalau orang nggak ngerti atau belum teredukasi itu packagingnya agak sedikit lebih mungkin kurang menarik daripada yang lain, tapi yang mengerti itu ramah lingkungan sekali. Itu sekali makan dibuang paling 1-2 hari itu sudah menjadi sampah yang bisa dilakukan. Itu keunggulan dari produk saya menurut saya yang menjadi pembeda. Dan kedua dari sisi kemasan itu menurut saya terlihat lebih ekonomis. Karena tidak mengandalkan packaging yang terlalu mewah, yang penting kualitas dari rasa menurut saya. Walaupun packagingnya nggak mewah, tapi kan ada nilai, ada pesan tersendiri. Saya mengutamakan ke lingkungan yang sehat gitu, daripada packaging yang bagus tapi menimbulkan sampah yang lama diurai. Mending packagingnya yang ramah lingkungan tapi kualitas dari rasa tetap sehat. Oke. Tadi kan kita udah bicara tentang inovasi yang ada di pikirannya seorang owner ini ya. Yes. Kita akan bahas tentang marketing. Bagaimana cara Anda marketingkan bisnis Anda? Marketing. Oke. Namanya juga memulai dari nol ya. Perjalanan itu nggak bisa langsung tahu bagaimana cara marketing yang bagus, branding yang bagus. Tapi tentunya saya menjalankan bisnis ini selalu belajar dan belajar. Marketing akan mengikuti zaman. Oke, siap. Untuk beberapa hal ke depannya, kira-kira apa rencana ekspansi daripada bisnisnya Mas Lahwi? Misalnya, bulan berulang. Nggak apa-apa, itu kan. Ekspansi terus menjaga kualitas yang pertama. Yang kedua, membuat ini, mengembangkan frozen. Ya. Oke. Nah, ketika bisnis sudah berkembang, memang apa sih yang bikin kamu termotivasi ataupun kamu ingin mengembangkan bisnis ini? Sejauh mana tingkat pencapaianmu yang ingin kamu gapai? Pencapaian pertama ya jelas ketika sudah pencapaian itu apa ya, merasa cukup lah. Walaupun cukup itu nggak ada batasnya, tapi minimal di umur tertentu sudah bisa membagikan orang tua satu, yang kedua sudah oke. Nah itu serang gitu. Yang kedua tentunya bisa bermanfaat untuk orang lain, itu aja. Oke. Simple. Karena di Islam kan sudah mengajarkan khairunas anfa'un linnas. Tahu itu sepunya. Khairunas sebaik-baik manusia adalah orang yang berbuat baik untuk atau bermanfaat untuk orang lain. Selagi bermanfaat akan saya teruskan terus. Oke. Dari awal mula Anda bisnis sampai sekarang jauh ini, apa tantangan yang Anda hadapi, terutama yang besar, dan bagaimana cara Anda mengatasi tantangan tersebut?
berat sekali. Ah, Tantangannya manajemen of human. Manajemen of human itu sangat-sangat sulit, dan itu akan menjadi tantangan terus dan terus. Tidak bisa kita membuat sistem satu langsung berjalan tanpa ada pengawasan. Itu setiap lini pasti ada tantangan itu manajemen of human. Oke, baik. Mungkin closing statement daripada podcast kita pada malam hari ini, apa filosofi ataupun pesan-pesan yang akan Anda sampaikan kepada teman-teman sekalian, terutama penonton yang nonton kita? Pesan-pesan. Apa ya? Itu mencoba menarik dari awal pembicaraan ya. Yes. Apapun yang kita lakukan, basic. Oke. Apapun yang kita lakukan, pilihan apa saja yang sudah kita buat, itu seharusnya dijalankan dengan sebaik-baik mungkin. Entah itu bisnis, entah itu pekerjaan, entah itu nganggur pun sekalian. Ketika kita sudah memilih itu, kita harus melakukan hal terbaik untuk itu. Kalau enggak, ya udah pilih yang lain aja. Jangan ada penyesalan dalam hidup gitu. Berarti pada intinya adalah life is choice. Life is choice. Itu adalah pilihan. Itu adalah pilihan. Kita bangun tidur mau milih untuk kita bangkit semangat atau kita akan melanjutkan tidur kita lagi. Itu adalah pilihan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Oke. Mungkin untuk itu aja yang bisa kita obrolin pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. See you next time. Oke.